warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa amarana fihi bil ibadati linailil maghfirati min rabbil ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil anbiya wa sayyidil anbiya wal rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil ba'thi wan nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para orang tua, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk malam yang ke-9. Baru saja kita menyelesaikan puasa kita yang ke-8. Kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan puasa kita, salat kita, tadarus kita, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita menyelesaikan salat Isya berjamaah. Insyaallah malam hari ini, malam yang ke-9, kita akan lanjutkan dengan bagian daripada qiyamul lail kita, yaitu salat tarawih insyaallah, dan dilanjutkan salat witir kita. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dengan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita sejatinya mendidik kita dan menjadikan kita agar memiliki karakter yang bertakwa. Takwa gampangnya kita ngomong adalah kita punya rasa takut sama Allah. Ketika rasa takut itu tertanam dalam diri kita, kita bisa menjalankan daripada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ramadan ini luar biasa Pak Ibu. Kurikulum dan madrasah yang Allah berikan kepada kita, khusus kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak ngasih kepada umat-umat yang lainnya meskipun Allah mewajibkan puasanya, tapi dikhususkan bulan Ramadan untuk kita berpuasa pada bulan tersebut, khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa itu membentuk karakter kita zahiriyan wa batiniyan, secara zahir dan batin. Ayo kita bahas sedikit dah. Dari segi mana puasa membentuk karakter zahirian kita, fisik kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian, kalian akan menjadi sehat. Jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpuasa, di dalam hadisnya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan ridhonya Allah, wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosanya sama Allah. Secara zahir Allah sehatin kita, Allah memberikan kisah kesehatan. Karena kita ini memiliki dua sisi, ada sisi zahir, ada sisi batin. Ayo dah. Kalau kita punya penyakit zahir, klinik dan rumah sakitnya banyak. Begitu ya? Kita punya penyakit pilek, batuk, pusing,
tadi kehujanan sore, Rade bilang pulang ke warung beli obat. Ada nggak di warung obat? Ada, obat warung. Fisik kita dan penyakit fisik kita itu kita lebih tahu daripada orang. Jamaah nih kalau lagi pengen berobat ke klinik, ya masuk ke dokter. Ketika kita masuk, selamat malam dok, atau assalamualaikum dok, waalaikumsalam, silakan dok, silakan duduk pak ibu. Saya tanya, dokter langsung tahu penyakit kita atau kita ditanya dulu? Ditanya, apa keluhannya, apa yang dirasain, cerita ada kita. Ini dok, saya kalau habis makan bawaannya kenyang mulu. Itu bukan penyakit, emang bawaan kita garas mulu. Dok, saya kalau habis begini, saya rasain begini. Malam gak bisa tidur dok. Oh gitu. Terus ada kalau pagi-pagi bangun tidur tuh kepala pusing, kaki sakit. Oke. Kemudian diapain? Direbahin, diperiksa kita. Kalau kita punya penyakit lambung atau penyakit apa, disuruh nyebrang kita. Coba dikeluarin lidahnya. Putih-putih tuh lidah kita. Ya putih, putih-putih. Oh ini radang nih atau lambungnya yang bermasalah. Mati kita diginiin. Habis itu perut kita diketok, dipakai stetoskop tuh, diperiksa jantung kita. Habis itu ada diagnosanya, dibikinin resep. Itu penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, repot kita berobat yang mana? Apa itu penyakit hati? Oh, dawaul qalbi aktsar min dawa'il jism. Obat hati dalam memperbaiki kita punya penyakit. Amradul qulub aktsar min amradil jism. Lebih banyak daripada kita punya penyakit fisik. Dan berobatnya susah. Apa penyakitnya? Sombong, hasud, sirik, iri, pelit, apa lagi? Ria, banyak. Ya Allah, ada orang pakai peci hijau, baju kuning, sarung merah, diomongin sama kita. Ini mau jadi apa sih? Mau jadi reggae apa dia masuk bayang? Ada ibu-ibu sembahyang, ibu-ibu sembahyang di Masjid Al-Falah pakai mukena frozen, kan orang milih. Ibu-ibu pakai mukena frozen yang ada Elsanya. Nah kalau anak kecil pakai begitu masih cakep ya. Nah ibu-ibu nyanyak pakai mukena frozen. Atau laki-laki yang nggak pantas-pantas banget begitu. Masuk kita diomongin. Apalagi penyakit sombong, luar biasa. Berobatnya kemana? Susah nyari obatnya, kecuali dengan apa diantaranya. Kata Al-Imam Abdullah Al-Antaqi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Asy-Syaikh Abdul Laith As-Samarqandi menukil kalam beliau. Apa itu? Di antara obat penyakit hati, di antaranya adalah mujalasatus shalihin. Wa min dawa'il qalbi mujalasatus shalihin. Di antara obat penyakit hati adalah duduk bareng orang-orang saleh. Di mana kalau orang-orang saleh pada ngumpul? Di tempat baik, di tempat yang mustajab, di tempat yang diberkahi, maka duduk bareng mereka. Lihat tadi dari panitia udah ngapain? Udah ngasih yang namanya apa? Kegiatan-kegiatan untuk mau ngapain? Mau tahsin ada, mau tahfiz ada juga. Mungkin nanti pesantren kilat ada juga. Dibikin segala macam kegiatan agar kita betah di masjid. Ya, biar kita betah di masjid. Agar kita konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya am, shwaya ya am, ana kalim shwaya. Mau ngerti salat anak. Minum, sami'ani ana takalam shwaya. Bas, sami'ani. Walhasil
puasa mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga jiwa dan raga kita zahiriyan wa batiniyan. Ini ibadah yang paling unik nih, yang namanya puasa. Kalau kita sembahyang, itu bisa berubah tata cara sembahyang kita, bacaan kita kalau dilihat sama orang. Ya, kalau kita sembahyang sendiri, bagaimana sembahyang kita? Rapi gak di rumah? Pakai peci, baju koko, sarung, pakai minyak wangi di rumah. Paling pakai kaos oblong yang ada merek catnya di belakang. Di rumah. Tapi kalau ke masjid, ilok, malu kita. Masa iya kita datang ke masjid pakai kaos oblong yang ventilasinya banyak? Kenapa? Ada orang lihat, takut ditegur. Lo ke masjid pakai kaos oblong doang, pakai yang rapi, dilihat sama orang. Sholat kita, Fatihah kita di rumah dengan Fatihah kita di masjid bisa jadi beda. Kenapa? Didengar orang, dilihat orang. Sholat, zakat, oh sedekah. Bisa nggak ada riaknya? Bisa. Nyumbang fulan bin fulan, yang disebutin namanya dehem. gue itu haji apa lagi? Oh luar biasa haji. Duit dikumpulin tahunan, nungguinnya puluhan tahun. Yang mau langsung pakai foroda ratusan juta, yang mau pakai plus 100 sekian juta nunggunya 5 tahun. Berangkat pergi haji capek, pulang balik lagi, dipanggil haji, marah dia. Sejak kapan kita kalau haji harus ada namanya hak di depan? Itu kan orang kita doang ya. Orang Indonesia doang ada hajinya depan. Orang-orang lain kalau pergi haji di luar sana nggak ada hajinya. Di Saudi orang pergi haji pun kagak pakai haji zaman itu. Namanya itu siapa ya? Ahmad. Oh bukan, ada Haji Ahmad. Kalau nggak ada hajinya, diundang nggak ada nama hajinya, nggak datang. Gua nggak tahu udah haji. Oh begitu modelnya. Zakat begitu, pergi haji begitu, sholat juga begitu. Tapi kalau ibadah puasa, mau riya, nggak riya, mau sum'ah, nggak sum'ah, lapar dan haus tetap nggak hilang. Jamaah bangga-banggain ibadah puasanya. Nih, aneh puasa nih. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari beduk subuh sampai beduk maghrib tetap lapar sampai haus, nggak ada perubahan. Puasa tuh mau kita banggain, mau kita agul-agulin. Kalau orang Bekasi bilang agul-agulin, aneh puasa tetap ente berasa haus, tetap ente berasa lapar. Daripada diagul-agulin tetap lapar, tetap haus, mendingan gak usah. Kenapa? Takutnya termasuk daripada apa? Kam min shaimin laisa lahu min syiyami ila al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi gak dapat pahala dari Allah Ta'ala kecuali cuma yang dirasa hanya lapar dan haus doang. Na'udzubillahi min dzalik. Walhasil ayo sama-sama dah kita introspeksi. Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Memang Ramadan setiap tahunnya bakal datang, tapi apa iya kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya? Masih malam yang ke-9. Tanamkan niat, tanamkan tekad, jangan sampai kita ini tidak ngambil manfaat di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ini tidak mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Quran baca, sedekah tambahin, ibadah sunnah yang lainnya kencengin. Yang wajib kudu kita perhatikan awal waktunya sholat itu, tapi yang sunnah juga harus kita kencengin. Kenapa? Yang sunnah dijadikan ibadahnya ganjaran ibadah wajib, yang wajib Allah lipat gandakan 700 kali lipat bahkan lebih. Bahkan puasa itu Allah langsung mengatakan di dalam hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar puasa tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi rezeki kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, idqun minan narnya, dan kemuliaan Lailatul Qadar. Keluar dari bulan suci Ramadan, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihat, para pendiri, para pewakif daripada Masjid Al-Falah ini, dan semuanya orang-orang yang bertabarruat yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih ada, Allah berikan kekuatan kepada seluruh pengurus DKM, seluruh para guru, orang tua. Mudah-mudahan
mereka diberikan kesabaran istiqamah untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bidilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.